Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tayyib khafillah ikhwan akhwat Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah Allah taala perkenankan kita bermuajah, bertemu walaupun dalam rangka kajian online, tidak seperti biasanya offline. Tapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan, semoga tetap berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka agar apa yang kita lakukan berpahala, tentu kita harus tetap melakukan adab-adab yang baik dalam thalabul ilmi, ya, yaitu bersungguh-sungguh terhadap apa yang kita terima berupa ilmu, ya, walaupun dalam keadaan online dan kita tidak bisa bertatap muka, ya. Taib, yang semoga Allah muliakan. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis, ya, sehingga ada telat mungkin kita mulai. Maka yang semoga Allah muliakan, kita langsung saja membahas hal-hal yang mungkin akan kita coba bahas di pertemuan ini insyaallah. Saya akan coba bagikan ke rekan-rekan file atau materi yang yang akan kita coba bahas insyaallah. Bismillah. Nah, ini judulnya kokohkan langkah dan istiqomah dalam dakwah, ya, atau dalam ibadah juga bisa, ya, insyaallah. Tapi yang semoga Allah muliakan, ini ada beberapa hal yang mungkin akan kita pahami, akan kita gali tentang istiqomah, tentang perkara-perkara yang penting, ya, dalam ibadah atau dalam kehidupan kita insyaallah. Nah, yang pertama yang mungkin akan kita coba bahas di sini adalah bahwasanya hidup itu perlu kesabaran. Ya, hidup itu butuh kesabaran. Jadi hidup itu butuh sabar. Karena tanpa ini kita tidak bisa menjalani kehidupan kita. Sabar dan syukur. Maka sabar dan syukur itu bagaikan dua sayap burung. Jadi sabar dan syukur bagaikan dua sayap burung. Maka jikalau salah satu tidak ada, maka tidak akan bisa terbang, tidak bisa menjalani kehidupan dengan baik, ya. Nah, kesabaran ini, kemudian syukur ini adalah salah satu yang tidak bisa terpisah. Jadi sabar dan syukur ini tidak bisa terpisahkan. Seseorang memiliki sifat sabar ketika dia memiliki sifat syukur. Begitupun sebaliknya, seseorang tidak bisa bersyukur kecuali dia memiliki sifat sabar. Karena puncaknya kesabaran adalah rasa syukur. Dan puncaknya rasa syukur adalah kesabaran. Ya. Saya ulangi. Puncaknya kesabaran itu adalah rasa syukur. Dan puncaknya rasa syukur itu adalah kesabaran. Ya. Jadi sebagaimana contoh misalnya seseorang yang dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam terus hidupnya itu miskin, dalam kemiskinan, dia terus hidupnya dalam kemiskinan. Tapi di dalam kemiskinan ini dia tetap dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala. Sholat 5 waktunya tidak pernah terlewat. Sholat sunnahnya selalu dia laksanakan. Bahkan Senin Kamisnya dia laksanakan. Masya Allah. Maka ketika dia dalam keadaan kesabaran terhadap apa yang dia terima, ya, berupa ekonomi dan lain sebagainya, maka ini adalah terselip rasa syukur. Ketika dia tetap beribadah kepada Allah, ya, dengan kesabaran itu, maka dia memiliki rasa syukur. Ya.
Begitupun misalnya orang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan. Allah berikan apa? Kenikmatan hidup, kebahagiaan hidup, kekayaan, kemakmuran dan lain sebagainya, kesuksesan. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, kesuksesan itu, maka dia tidak lupa dan terus-menerus dalam keadaan berinfak dan bersedekah misal. Dia berinfak, dia bersedekah, dia berwakaf dan lain sebagainya. Dia melakukan ibadah itu sebagai apa? Rasa syukur. Maka ketika dia melaksanakan kesyukuran itu dan terus-menerus seperti itu, setiap ada nikmat dia berikan kepada orang lain, setiap ada nikmat dia selalu berbagi dengan orang lain, maka dalam kesyukuran itu ada kesabaran dalam dirinya sehingga dia bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan ketika mereka atau ketika dia dalam keadaan bahagia, ya. Maka ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, saya ulangi bahwasanya hidup itu harus memiliki sabar dan syukur, ya. Nah, sabar ini tidak akan lepas dari syukur dan syukur tidak akan lepas dari sabar. Seseorang bisa bersabar ketika dia bisa bersyukur dan begitupun sebaliknya. Serta puncaknya sabar itu adalah syukur dan puncaknya syukur adalah sabar, ya. Masya Allah. Nah, ini ikhwafillah, jadi kalau ditanya mana yang lebih tinggi, apa sabar apa syukur, apakah orang yang sabar apa orang yang syukur yang lebih tinggi derajatnya? Nah, ini dua-duanya insya Allah sama. Kenapa? Ya karena tadi dia tidak bisa bersabar kecuali dia memiliki rasa syukur dan dia tidak bisa bersyukur kecuali memiliki rasa sabar, ya. Wallahu a'lam. Nah, berkenaan dengan sabar, ya kenapa ini yang diutamakan dalam bab ini sabar? Karena ya kaitannya adalah dengan ibadah, adalah dengan dakwah, adalah dengan sesuatu yang akan kita jalani. Nah, sesuatu yang kita jalani itu adalah sesuatu yang mungkin bisa jadi tidak mengenakan kita, tidak membahagiakan kita. Maka yang kita bahas adalah bab tentang sabar. Nah, ini para ulama, ya, khususnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di sini. Al-Imam Ibnu Qayyim, ini Al-Imam Ibnu Qayyim qasama, beliau membagi tentang as-sabra, tentang sabar ini ila salasati aqsam, kepada 3 bagian. Nah, jadi 3 bagian. Jadi sabar menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, ini sabar ini memiliki 3 bagian kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pertama, ini yang pertama, as-sabru ala taatillah. Sabar yang apa? Sabar dalam rangka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan ibadah, ya, melaksanakan segala rupa ketakwaan kepada Allah Rabbul Alamin, maka kita butuh sabar. Antum, kita semua sholat 5 waktu. Apakah itu butuh sabar? Masya Allah, ini butuh kesabaran. Kalau kita tidak sabar, ya malas kita akan pergi ke masjid selama 5 waktu itu. Kita melaksanakan ibadah-ibadah lain, misalkan zakat dan lain sebagainya, ketaatan-ketaatan, malas. Inginnya santai, inginnya apa? Leha-leha, inginnya senang-senang begitu. Dia tidak mau beribadah. Nah, maka yang demikian butuh kesabaran. Maka orang yang sabar dalam ketaatan kepada Allah, nah dialah insya Allah termasuk orang-orang yang beruntung, ya. Yang semoga Allah muliakan, kita misalnya lagi contohnya taklim, ya, ini lihat taklim, belajar ilmu agama. Nah, sekarang tidak bisa di masjid atau masih ada beberapa, kebanyakan masjid atau kebanyakan majelis taklim tidak bisa melaksanakan kegiatannya. Kemudian akhirnya sama sekali kita tidak melaksanakan taklim ini. Tapi orang yang memiliki hati ketakwaan, ketaatan, maka dia butuh kepada taklim. Nah, walaupun dalam keadaan online, misalnya seperti kita hari ini, maka itu akan senantiasa dilakukan. Kenapa? Karena dia butuh apa? Ketaatan. Nah, ketika itu adalah butuh sabar, ya. Jadi khafilah yang semoga Allah muliakan, sekali lagi ketaatan itu butuh kesabaran. Kita belajar, kita melaksanakan ibadah-ibadah, maka itu butuh kesabaran. Kalau tidak bisa seperti itu, maka akhirnya kita tidak akan mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Ini yang pertama. Yang kedua, as-sabru an maksiatillah. Nah, sabar dari maksiat kepada Allah. Maksudnya apa? Sabar untuk tidak melaksanakan maksiat begitu.
Mohon maaf, jikalau seseorang ditanya ya untuk berpacaran dengan lawan jenis, maka dia secara nafsu ingin, secara hawa nafsu pasti tidak ada yang mau menolak, ya pengen. Kenapa? Ya karena itulah sesuatu yang menyenangkan, menyenangkan hawa nafsu. Tapi bagi orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus bersabar. Nah, ini harus bersabar untuk tidak melaksanakan itu. Maka dia tahan pandangannya, kan begitu ya? Dia tahan tangannya untuk tidak memegang sesuatu yang bukan haknya. Dia tahan tubuhnya untuk sesuatu menikmati sesuatu yang tidak Allah halalkan. Maka kalau sudah seperti itu, inilah butuh apa? Kesabaran. Ya. Hari ini begitu membentang, begitu banyak sarana-sarana kemaksiatan, sarana-sarana dosa, sarana-sarana yang Allah tidak ridhoi di hadapan kita, di depan kita, di sekeliling kita, banyak sekali. Pelanggaran-pelanggaran, perkara-perkara yang bisa jauh dari Allah Ta'ala begitu terhampar saat ini. Maka kalau orang yang ingin jauh dari maksiat, orang yang ingin jauh dari kebencian Allah Subhanahu wa taala, orang yang ingin jauh agar tidak melaksanakan pelanggaran kepada Allah Ta'ala, maka butuh kesabaran. Ya, Masya Allah, ini butuh sabar. Mata untuk tidak melihat sesuatu yang diharamkan, maka butuh sabar. Ya. Telinga untuk tidak mendengar sesuatu yang Allah haramkan, itu butuh sabar. Segala perkara ya yang berkaitan dengan maksiat kepada Allah Ta'ala butuh kesabaran untuk tidak melakukannya. Kalau orang sudah tidak sabar, kalau orang tidak memiliki kesabaran dalam rangka menahan maksiat kepada Allah, maka dia akan bisa terjerumus ke dalam apa yang Allah haramkan, ya, waliyadu billah, ya. Maka yang kedua, khafilah yang semoga Allah muliakan, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sabar yang kedua adalah sabar dalam rangka maksiat kepada Allah. Maksudnya sabar untuk tidak melaksanakan apa yang Allah larang. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah. Sabar terhadap apa yang Allah takdirkan kepada kita, al-mu'limah, yaitu sesuatu perkara-perkara takdir-takdir yang menyakitkan. Yang menyakitkan. Maksudnya yang menyakitkan adalah sesuatu yang tidak disukai. Nah, yang tidak disukai. Misalnya, kita diuji oleh Allah Ta'ala berupa malapetaka, berupa musibah, kehilangan keluarga, kehilangan benda-benda yang kita senangi, kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Maka ketika kita kita mendapatkan perkara-perkara yang menyakitkan hati, maka butuh kesabaran, ya. Butuh apa? Kesabarannya, Masya Allah. Ketika zaman saat ini ekonomi susah, sulit, ya, demikian. Kalau mahasiswa insya Allah, ya, tidak berpikir ekonomi, ya, insya Allah, karena masih meminta kepada orang tua. Nah, kalau bisa mahasiswa walaupun masih belajar, ya, tidak salahnya belajar juga berbisnis, belajar juga untuk mendapatkan penghasilannya. Maka ketika kita dalam keadaan sempit, ya, ekonomi susah, ekonomi, ya, maka butuh apa? Sabar, ya. As-sabru ala aqdarillahi al-mu'limah. Sabar terhadap takdir-takdir Allah yang menyakitkan, yang tidak kita sukai, ya. Perkara yang tidak kita sukai butuh kesabaran untuk menjalaninya. Maka orang yang sabarlah, insya Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bi ghairi hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala, ya, akan Allah sempurnakan. Jadi orang yang sabar itu akan disempurnakan pahalanya bi ghairi hisab, tanpa hitung-hitungan. Masya Allah. Allah tidak ada menghitung pahala bagi orang-orang yang bersabar, ya. Ya, kafilah yang semoga Allah muliakan. Maka sekali lagi, ya, nah ini yang utamanya nomor satu, ya, sabar dalam ketaatan kepada Allah yang harus senantiasa kita jaga, ya. Termasuk di sini adalah dakwah. Termasuk apa? Dakwah, untuk senantiasa mengajak manusia ke dalam kebaikan. Ini yang harus kita lakukan senantiasa, terus menerus, ya. Ini dalam bab tentang apa? Dakwah. Sebagaimana disampaikan dalam kitab Salasatul Usul, 4 masalah, ya, yajibu alaina, wajib bagi kita, ta'allumu arba'i masail, mempelajari 4 permasalahan, ya. Di antaranya apa? Al-ilmu,
wal amalu bih, berilmu, beramal. Kemudian wad-da'wah. Nah, ini adalah apa? Mendakwahkannya. Wasabru alaihi, dan sabar terhadap apa yang kita dapatkan ketika kita berdakwah, ya Masya Allah. Nah ini ya khafil yang semoga Allah muliakan. Maka dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah butuh kesabaran. Ya, segala perkara itu butuh kesabaran. Nah, sabar ini salah satunya akan menghasilkan istiqomah. Ya, kesabaran itu akan menghasilkan istiqomah. Kesabaran akan membuahkan keistiqomahan. Jadi orang yang sabar, orang yang istiqomah itu adalah orang yang sabar. Tidak bisa seseorang istiqomah kecuali dia harus bersabar. Tidak akan disebut orang yang istiqomah kecuali dia itu adalah orang yang sabar. Ya, sekali lagi, sabar itu akan membuahkan istiqomah. Ya, ya kafil yang semoga Allah muliakan, maka kita akan bahas sedikit tentang apa istiqomah ini ya. Kita sudah ngaji, kita sudah belajar, maka kita harus istiqomah terus belajar. Kita mengajak orang lain, kita membagi-bagikan apa perkara-perkara yang bermanfaat bagi orang lain, maka butuh istiqomah dalam melaksanakannya. Kenapa? Karena ketika tidak, maka kita akan berguguran. Akhirnya kita akan lemah. Ketika itu akan kita tinggalkan perkara-perkara yang Allah perintahkan. Salah satunya adalah dakwah. Bukan hanya dakwah yang ditinggalkan. Naudzubillah ya. Bukan hanya dakwah yang ditinggalkan. Kalau orang sudah tidak bisa istiqomah, bukan hanya dakwah nanti yang ditinggalkan, bahkan ibadah pun satu persatu akan berguguran. Naudzubillah. Satu persatu kita akan lemah melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Satu persatu akan terasa berat kita akan laksanakan dalam bab ibadah ini. Kenapa? Ya karena tidak bisa istiqomah. Bahkan ujungnya akhirnya mudah kita melaksanakan maksiat kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, orang yang kita pernah mendengarnya, sering mendengar yang tadinya ahli masjid, yang tadinya ahli taklim, ahli pengajian, aktivis dakwah dan lain sebagainya. Na'udzubillah terjerumus pergaulan-pergaulan yang tidak. Kenapa ya? Karena itu putur. Awalnya apa? Dia tidak bisa bersabar. Kalau dia sudah tidak bisa bersabar, akhirnya dia tidak bisa istiqomah. Kalau dia sudah tidak bisa istiqomah, berat melaksanakan ibadah. Bukan hanya berat, dia akhirnya tinggalkan ibadah itu dan justru dengan mudahnya dia laksanakan kemaksiatan. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah jaga kita dari perkara-perkara yang menenggelamkan dan membinasakan kita ini ya. Nauzubillah ya, insyaallah amin. Ya rabbal alamin. Ya, tapi apa itu istiqomah? Ini dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam disebutkan ya, ini karangan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, yang disebut dengan istiqomah adalah hiya sulukus siratil mustaqim, adalah jalan atau menempuh jalan yang lurus ya, menempuh jalan yang lurus. Wa huwa dinul qayyim, yaitu agama yang kokoh, min ghairi mailin anhu yamnatan wala yasratan, tanpa condong ke kanan maupun ke kiri. Masya Allah, tidak melihat ke kanan ke kiri, lurus terus. Masya Allah. Maksudnya tanpa condong ke kanan ke kiri, tidak melangkah ke sana ke sini. Jadi ketika kita misalnya fokus dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, takwa kepada Allah, taat, tidak melenceng. Aduh, saya sudah 30 tahun nih, terus ke masjid beribadah, sekali-sekali saya main ke diskotik misalnya, naudzubillah min dzalik. Sekali-kali saya tidak tidak melaksanakan ini, tidak melaksanakan itu. Nah, itulah awalnya akhirnya kita akan terjauh dari ketaatan. Sekali kita melangkah salah, sekali kita tidak melangkah menuju jalan yang lurus ini, maka akhirnya kita akan terjerumus terus menerus, akhirnya akan tenggelam di dalam kemaksiatan, waliyadu billah ya. Wa yashmalu dzalika fi'la ta'ati kulliha. Istiqomah itu mencakup segala perbuatan ketaatan, al-zahirati wal batinah, baik itu perbuatan yang zahir maupun yang batin. Zahir yang kita ucapkan, zahir yang kita lakukan, batin yang ada terbersit dalam jiwa kita, berupa keyakinan-keyakinan terhadap surga, keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada perkara-perkara yang kita disuruh untuk yakin di dalamnya. Maka mencakup segala perbuatan-perbuatan ketaatan. Kalau orang sudah tidak yakin kepada Allah, dia akan menyimpang, kan begitu. Tidak yakin kepada Allah terhadap apa kehidupan-kehidupan yang dia jalani, akhirnya frustasi, stres, akhirnya bunuh diri. Waliyadzubillah. Orang yang tidak yakin kepada Allah Rabbul Alamin, bahwa Allah sayang kepadanya,
Bahwa ujian-ujian itu adalah didatangkan agar dia semakin kuat. Nah, kalau tidak yakin seperti itu, akhirnya dia tenggelam dan dia jatuh ke dalam jurang kehancuran. Maka banyak orang yang bunuh diri, banyak orang yang stres, gila, banyak orang yang lemah. Kenapa? Ya karena tadi keyakinannya lemah. Ya, maka ini perlu keistiqomahan dalam sisi batiniah. Jadi zahir dan batin ini yang harus dipahami oleh kawan-kawan semua. Istiqomah itu bukan hanya bab zahir, taat saja kepada Allah berupa apa? Salat. Tapi batinnya hampa. Akhirnya ujung-ujungnya dia tidak akan pernah bisa merasakan kenikmatan dalam ibadah. Kalau dia tidak merasakan nikmat dalam ibadah, akhirnya dia akan merasakan bagaimana nikmatnya maksiat. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Ya, semoga Allah jaga kita. Ya. Kemudian juga watarki al-munhiyat kulliha, dan meninggalkan seluruh larangan-larangan ya yang dilarang oleh Allah Ta'ala, yaitu zahirah wal batinah, baik zahir maupun yang batin ya. Jadi sekali lagi hafilah yang semoga Allah muliakan, istiqomah itu adalah senantiasa menempuh jalan yang lurus, menempuh jalan yang sesuai Allah ridhoi, menempuh jalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala ya, tidak berbelok ke kanan, tidak berbelok ke kiri, tidak mencoba ini, tidak mencoba itu, coba perbuatan ini, coba perbuatan itu, tidak. Dia senantiasa istiqomah di dalam ketaatan ya. Maka ketika kita istiqomah melaksanakan perbuatan-perbuatan ketaatan baik zahir maupun batin dan menjauhi seluruh larangan baik zahir maupun batin, maka itu kita disebut orang yang mustaqim ya. Orang yang apa? Mustaqim ya, orangnya mustaqim. Mustaqim ini adalah orang-orang yang menempuh jalan istiqomah. Ya, semoga Allah jadikan kita orang yang istiqomah. Taib. Keutamaan istiqomah. Apa keutamaan istiqomah? Pertama, tahqiqun lil ubudiyati allati hiyal ghayatu min khalqil insi wal jinni. Pertama, orang yang istiqomah itu akan bisa dapat merealisasikan ibadah penghambaan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi orang yang istiqomah disebut istiqomah kalau dia senantiasa tetap merealisasikan ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Ini ya. Jadi senantiasa beribadah kepada Allah, ini adalah orang yang istiqomah. Kalau tidak bisa merealisasikan ibadah, ini tidak bisa orang yang istiqomah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya mereka itu disuruh agar menyembahku, kata Allah Rabbul Alamin ya. Ini alhamdulillah keutamaan orang yang memiliki sifat istiqomah, dia bisa akan merealisasikan ibadah-ibadah walaupun ibadah itu berat. Afan ya, diceritakan ya banyak orang yang kakek-kakek tua, nenek-nenek sudah sepuh ya, tapi masya Allah mereka kuat melaksanakan saum, mereka kuat melaksanakan qiyamul lail. Allahu Akbar. Kenapa bisa seperti itu? Karena hatinya kuat. Karena dia memiliki keistiqomahan yang kuat kepada Allah Rabbul Alamin ya. Beda walaupun dia kuat secara zahir, dia masih muda, dia masih 20 tahunan, 30 tahunan, tapi karena lemah istiqomahnya, lemah imannya, maka akhirnya ibadahnya pun menjadi lemah. Sulit kita melaksanakan ibadah-ibadah. Taklim juga susah ya. Sekali taklim tidur, sekali taklim tidak serius, sekali taklim kita tidak sungguh-sungguh. Nah, kenapa? Karena hati kita punya penyakit, salah satunya penyakit tidak memiliki istiqomah. Waliyadu billah ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya istiqomah itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Allah kepada Rasulnya. Allah Ta'ala qad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitahqiqiha. Ini adalah perintah Allah kepada Nabi dan kepada orang yang mengikutinya untuk melakukan istiqomah itu. Jadi ini istiqomah ini perintah Allah langsung kepada Nabi, Masya Allah. Dan disebut orang yang mengikuti Nabi kalau dia juga mengikuti apa yang Nabi laksanakan, yaitu salah satunya istiqomah. Maka kata firman Allah Ta'ala, falidzalika fada'u wastaqim kama umirta wala tattabi' ahwa'ahum. Maka karena itu serulah mereka kepada agama itu. Serulah, nah, ini kan dakwah. Ajak manusia ke dalam agama Islam, ajak mereka ke dalam ketaatan, ajak mereka ke dalam sunnah. Wastaqim, dan istiqomah ya. Nah, inilah jalan yang harus kita tempuh. Kalau sudah kita berpegang teguh kepada jalan dakwah, kalau kita sudah berpegang teguh kepada jalan mengajak orang kepada ketaatan,
Fastaqim, wastaqim, istiqomahlah. Ini wajib. Istiqomahlah. Jangan berbelok kanan kiri. Jangan kendur dan lain sebagainya. Istiqomah terus. Masya Allah. Kama umirta, sebagaimana itu diperintahkan kepadamu. Wala tattabi'ah wahum. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Ya. Maka dalam surat yang lain kata Allah, firman Allah Ta'ala, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Allah. Istiqomahlah kata Allah, sebagaimana engkau telah diperintahkan untuk istiqomah itu. Juga istiqomahlah bagi orang-orang yang bertobat bersamamu. Masya Allah. Orang-orang yang bertobat, orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang sudah menjauhi maksiat kepada Allah, yang tadinya jahiliyah, yang tadinya jauh dari Allah, tapi dia kembali kepada Allah, maka istiqomahlah. Orang-orang yang hijrah, yang tadinya jauh dari ketaatan, orang-orang yang hijrah yang tadinya gemerlap dalam kemaksiatan, kemudian dia hijrah, kemudian dia taat kepada Allah Ta'ala, fastaqim, maka istiqomahlah. Masya Allah. Ini langsung perintah Allah kepada orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini keutamaan yang kedua. Yang ketiga, min nasihatir Rasul an-nafisah. Adalah istiqomah itu termasuk nasihat Rasul yang paling berharga. Masya Allah. Ini Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku berkata, kata beliau, ya Rasulullah, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, qul li fil Islam, katakanlah untukku, padaku ya Rasulullah, di dalam Islam ini, qaulan, sebuah perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairaka, di mana aku tidak akan pernah lagi bertanya tentang soal itu, tentang pertanyaan itu kepada orang lain selain kepadamu. Hanya inilah yang aku tanyakan kepadamu. Nah, apa yang Rasulullah, sehingga aku tidak akan lagi bertanya kepada orang lain. Maka kata Nabi SAW, kul, katakan, amantu billah summastaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah ya. Masya Allah. Maka ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, di sini pentingnya kita menghujamkan ucapan kita ya pada diri kita. Jadi misalnya, bismillah ya Allah, saya harus berdakwah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Katakanlah begitu. Aku beriman kepada Allah, istiqomahlah, wahai jiwa, begitu. Aku sudah terjun ke jalan dakwah ini ya Allah, maka istiqomahlah engkau, wahai hati, begitu. Aku sudah berhijrah, maka istiqomahlah, wahai jiwa. Maka begitu, katakan dalam jiwa kita, bahwasanya kita itu harus apa? Istiqomah. Maka Masya Allah, ini salah satu nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beriman kepada Allah, iman, yakin kepada Allah. Karena inilah sumber dari istiqomah itu keyakinan, keimanan. Kalau tidak ada keimanan, keyakinan, tidak akan bisa istiqomah. Ya, maka ketika seorang sudah iman, sudah yakin yang besar, maka dia akan istiqomah. Karena istiqomah ini adalah apa, medianya hati, ya, medianya apa, hati, ya. Dan hati ini adalah makanannya iman, makanannya apa, iman, ya, keyakinan kepada Allah Rabbul Alamin. Maka sekali lagi katakan dalam diri kita, saya harus tetap berdakwah dan istiqomahlah ya, jiwa, begitu ya. Ini Masya Allah, ini besar sekali ya nasihat Nabi SAW kepada kita ya, khususnya kepada Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, umumnya kepada kita semua ya. Karena al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahwasanya pelajaran yang bisa dipetik dari apa yang Nabi sampaikan itu adalah dari lafadznya, bukan dari khusus sebabnya. Sebabnya ini Sufyan bin Abdullah As-Saqafi yang bertanya, tapi sebenarnya pelajaran itu adalah bagi kita seluruhnya, karena ini adalah menyangkut kepada apa yang harus dilaksanakan oleh seorang yang beriman ya. Katakanlah, amantu billah summastaqim. Aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Masya Allah. Ini hadis riwayat Muslim. Bismillah. Baik, selanjutnya, alhamdulillah. Bagaimana agar kita bisa istiqomah? Masya Allah ya. Ini menurut para ulama ya, bukan menurut saya. Saya mengutip beberapa kalimat-kalimat agung ya, kalimat-kalimat yang berharga dari para ulama. Apa caranya agar kita bisa istiqomah? Yang pertama, jelas berdoa dan meminta kepada Allah Rabbul Alamin. Doa, minta kepada Allah. Ini kuncinya. Kenapa ya? Karena yang memberikan kita ketaatan itu siapa? Allah.
Yang memberikan kita hati ini betul-betul menggerak di bolak-balikan itu siapa? Allah Rabbul Alamin. Maka Allah Rabbul Alamin dialah pemegang hati kita, yang membolak-balikan hati kita. Maka Nabi SAW pernah berdoa, ya muqallibal qulub, wahai yang selalu membolak-balikan hati. Sabit qalbi ala dinik, tetapkan jiwaku untuk ada di dalam agamamu. Sabit nafsi ala ta'atik, tetapkan hatiku, jiwaku untuk senantiasa ada di dalam ketaatan, ada di dalam agamamu. Masya Allah. Maka ini pentingnya apa? Doa dan meminta kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, jangan lupa ini yang pertama, minta doa. Maka Nabi pernah bersabda ya kepada sahabat, jangan pernah ya mengucapkan lupa mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku ala zikrika, untuk senantiasa zikir kepadamu. Masya Allah. Ala ta'at Allahumma ini ala zikrika wa syukrika, dan senantiasa syukur kepadamu. Masya Allah. Wa husni ibadatika, dan senantiasa memperbaiki ibadah, ya, memperbaiki ibadah. Ini doa. Nah, maka doa ini adalah yang paling penting dan paling utama agar kita bisa memperoleh istiqomah. Ya, penjelasannya demikian. Al istiqomah laisat kuatan minka. Istiqomah itu bukanlah kekuatan darimu. Ingat ini, garis bawah ini. Bukanlah kekuatan darimu. Ini nih ya, paham ini. Bukan kekuatan kita. Bukan hebatnya kita yang masih kuat, masih muda. Tidak. Lihat sekali lagi yang seperti tadi yang saya sampaikan. Orang yang muda bisa jauh kalahnya ibadahnya dengan orang yang tua. Kenapa? Ya karena bukan kekuatan sebetulnya mah. Ya. Maka itu adalah anugerah dari Allah Rabbul Alamin. Innama hiya mahaddum minnatin minallahi alaika. Sesungguhnya istiqomah itu adalah anugerah. Anugerah ya. Ini nih anugerah minnah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah anugerah dari Allah taala. Kama fi du'ail mu'minin, sebagaimana doa orang-orang yang beriman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ini salah satu doa yang harus kita ucapkan senantiasa setelah salat ya. Ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hati kami ya, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berikan kepada kami, anugerahkan kepada kami di sisimu rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah yang maha memberi. Ini surah Ali Imran. Doanya ini hafalkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati ini ya Allah. Janganlah engkau kendorkan semangat ini lagi ya Allah. Janganlah engkau lemahkan jiwa ini lagi ya Allah, setelah kami berhijrah, setelah kami taat, setelah kami merasakan indahnya sholat berjamaah, setelah kami merasakan indah dan nikmatnya sholat-sholat sunnah, setelah kami merasakan begitu nikmatnya saum, nikmatnya qiyamul lail, jangan engkau lagi jadikan hati ini menjauh daripada hidayahmu ya Allah. Masya Allah. Ini Rabbul Alamin ya, kepada Allah Rabbul Alamin kita meminta ya agar Allah memberikan kepada kita kekuatan. Sekali lagi, istiqomah itu adalah bukan kekuatan kita, tapi anugerah dari Allah Rabbul Alamin. Maka kita meminta kepadanya agar Allah menganugerahkan istiqomah itu untuk kita ya. Wa fi du'ail ma'sur, dan di dalam doa yang maksur. Maksur itu yang ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam riwayat-riwayatnya. Allahumma rahmataka arju, ya Allah, aku berharap rahmatmu ya Allah. Fala takilni ila nafsi tarfata'in, maka janganlah engkau berpaling dariku walaupun sekejap mata. Masya Allah. La takilni ila nafsi tarfata'in. Nah ini salah satu doa yang kita sebutkan dalam zikir pagi dan petang ya. Fala takilni ila nafsi tarfata'in, ya, janganlah engkau berpaling dariku walaupun sekejap mata ya. Jangan engkau tinggalkan aku. Jangan engkau lemahkan aku sehingga aku tidak bisa istiqomah, sehingga aku tidak bisa beribadah kepadamu dengan nikmat ya. Maka ini minta kepada Allah Rabbul Alamin ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqula, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa, ya muqallibal qulub, wahai yang selalu membolak-balikan hati, sabit qalbi ala dinik, tetapkan, teguhkan hatiku agar ada senantiasa ada di dalam agamamu, ada di dalam ketaatan kepadamu,
ada di dalam senantiasa melaksanakan perintah-perintahmu, ada di dalam segala perkara yang bisa menjauhi larangan-laranganmu. Masya Allah. Ikhwafillah yang semoga Allah muliakan. Ini yang pertama yang harus kita lakukan adalah ad-du'a, berdoa. Kenapa? Karena kita tidak bisa istiqomah tanpa pertolongan dari Allah Ta'ala ya. La haula wa la quwata illa billah. Maka kita minta kepada Allah agar Allah jadikan kita istiqomah, agar Allah tetap dalam keadaan kita menjadi orang yang berdakwah, orang yang ada di dalam organisasi dakwah, orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Masya Allah. Setelah kita keluar, makanya afan ya, ikhwafillah, biasanya mahasiswa itu semangat ketika apa? Ketika ketika ada di zaman kuliah, wah aktivis dakwah dan lain sebagainya. Tapi ketika di dunia kerja lupa dakwah itu. Akhirnya apa? Sibuk dengan dunia, waliyadzubillah. Saya banyak kawan yang tadinya berjuang bersama-sama ya di aktivis dakwah di kampus demikian. Tapi ketika sudah bekerja hilang tak berbekas. Allah musta'an. Naudzubillah min dzalik. Maka antum jaga ini, istiqomah ini, jangan sampai lepas ya, jangan sampai jauh, agar tetap Allah Subhanahu wa taala walaupun kita sudah lulus kuliah tetap ada di jalan dakwah, jalan ibadah, jalan kedekatan dan ketakwaan kepada Allah ya taala. Taib, ini yang pertama. Yang kedua, bersungguh-sungguh dan bertekad ya, sungguh-sungguh dan bertekad. Ini min asbabil istiqamah, di antara sebab-sebab munculnya atau datangnya istiqamah al-mujahadah wal azimah, yaitu adalah bersungguh-sungguh dan bertekad dengan kuat, dengan benar. As-sadiqah, dengan benar. Al-azimah as-sadiqah. Jadi bersungguh-sungguh. Jadi jangan kalau dalam bahasa Sunda mah saka sampurna ya, apa saka sampurna itu bahasa Indonesia itu apa adanya begitu ya. Apa adanya lah. Adanya waktu ya saya bisa, tidak ada waktu ya saya tidak bisa. Jangan. Harus bersungguh-sungguh. Harus luangkan waktu. Kenapa ya? Kalau tidak bisa begitu, sulit itu untuk akan menimbulkan istiqomah. Harus jadwalkan ya. Misalkan apa? Ketika ada kegiatan, jika memang kita waktu ini memang masih bisa, kita senantiasa ikuti ya. Ketika itu akan menjadikan diri kita ada di dalam keistiqomahan ya. Maka sungguh-sungguh, jangan hanya hanya luang waktunya saja. Maksudnya luang waktu tidak tidak merekatkan gitu, tidak sungguh-sungguh ya, tidak serius, tidak sungguh-sungguh, leha-leha kalem gitu kan. Yang penting saya akan bisa lah ya, minimal sebulan sekali. Inilah waliyadzubillah, akhirnya dia susah untuk istiqomah ya. Ini bertekad juga dengan benar, ini penting. Jadi kalau kita sudah menghujamkan hati, jiwa kita untuk beribadah kepada Allah, maka janganlah main-main ya. Kita sungguh-sungguh dalam sholat kita ciptakan khusyuk. Dalam ibadah kita senantiasa kekuatkan dalam hati kita untuk senantiasa apa yang Allah perintahkan kita amalkan dan sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina, kata Allah, firman Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berjihad di jalan kami, bersungguh-sungguh mencari ridho kami, lanahdiyanahum subulana, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah pasti benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Baik, ikhwafillah, ini ada kalimat wa annallaha lama'al muhsinin. Kalau kita belajar bahasa Arab ya, kata santri ini adalah taukid. Huruf apa? Taukid. Huruf taukid. Taukid ini penegasan. Huruf apa? Penegasan. Jadi artinya sungguh begitu ya. Sungguh. Jadi benar-benar, ini namanya taukid. Kemudian di sini juga ada la. La ini la taukid. Lam taukid ya. Sama lam taukid juga. Ini sama penegasan. Jadi asal katanya ini innallaha wa innallaha lama'as sabirin. Ini asalnya adalah Allah sabir ma'al muhsinin. Allahu ma'al muhsinin. Allah berserta orang-orang yang berbuat baik. Ini asalnya begitu. Nah, datang kalimat inna. Ini seolah-olah 2 kali khafilah diulangi. Ini pertama. 2 kali. Allahu ma'al muhsinin. Allahu ma'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Seolah-olah begitu.
Yang ketiga ini adalah tadi la taukid, sama seolah-olah itu diulang 3 kali jadinya. Allahu ma'al muhsinin, Allahu ma'al muhsinin, Allahu ma'al muhsinin. Allah itu beserta orang-orang yang berbuat baik. Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Ini janji Allah. Allah tidak pernah menyelisihi janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Maka orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang beribadah, itu akan senantiasa ditolong oleh Allah Rabbul Alamin. Ditolong oleh Allah Ta'ala, oleh Azza wa Jalla. Ditolong, dimudahkan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia senantiasa memelihara kebaikan dan bersungguh-sungguh serta bertekad dengan benar. Ya, maka ya khafil yang semoga Allah muliakan, kunci yang kedua di antara istiqomah penyebab itu adalah mujahadah wal azimah as-shadiqah. Bersungguh-sungguh dan bertekad dengan benar. Maksudnya bertekad dengan benar ketika dia menginginkan sesuatu, melaksanakan sesuatu terus seperti itu. Insya Allah ya, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang soleh dan ahli istiqomah. Ini penting nih. Mujalasatu solihin. Bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kalau kita tidak bergaul dengan orang-orang yang soleh, maka kita akan tidak seperti orang-orang yang soleh. Hati-hati nih. Jadi kadang manusia itu perlu semangat dari orang lain. Ketika dia melihat orang-orang soleh semangat, maka akhirnya kita pun akhirnya mengikuti mereka. Maka salah satu penyebab terbesar orang berguguran dalam dakwah, orang futur. Kenapa? Karena tidak sudah jauh dengan orang-orang yang soleh. Dulu ketika kuliah, mungkin kita bergaul dengan orang-orang soleh, yang senantiasa dakwah, yang senantiasa ini, senantiasa itu. Lambat laun, akhirnya kita bergaul dengan orang-orang yang awam, bahkan orang-orang yang ahli maksiat. Kalau kita sudah kalau kita sudah senantiasa dekat terus dengan orang ini dan menjauhi orang-orang soleh ini, akhirnya kita mengikuti perbuatan-perbuatan mereka. Awalnya jauh dari kajian, awalnya jauh dari majelis ilmu, awalnya jauh dari organisasi dakwah. Lama-kelamaan akhirnya malas juga beribadah, malas juga sholat 5 waktu di masjid. Waliyadu billah. Maka orang yang kenapa tadi saya sebutkan, ketika di kampusnya dia tuh aktivis dakwah. Tapi ketika keluar dari kampus, ketika dia selesai kuliah, akhirnya dia jadi aktivis yang lainnya. Waliyadzubillah. Kenapa? Ya karena sekelilingnya itu adalah orang-orang yang seperti itu. Maka kuncinya adalah jangan lepas, jangan jauh dari ini nih, orang-orang yang soleh. Karena inilah yang akan senantiasa menyelamatkan dan menjadikan kita tetap istiqomah ya. Min asbabil istiqomah musahabatu sholihin wa ahlul istiqomah. Di antara sebab-sebab istiqomah adalah bersahabat baik. Ini salah ya, Afwan. Ini salah apa nama tuh? Ini min asbabil istiqomah, di antara sebab-sebab istiqomah musahabatus sholihin, bersahabat bersama-sama orang-orang yang soleh, wa ahlul istiqomah, dan bersama-sama orang yang ahli istiqomah tadi ya maksudnya. Fahiya khairu mu'inin 'alal istiqamah ba'dal istiqamati ba'dal isti'anati billahi ta'ala. Maka ini, sebab ini, bergaul dengan orang-orang yang soleh ini khairu mu'inin, sebaik-baik penolong. Nah, sebaik-baik apa? Sebaik-baik penolong. Maksudnya sebaik-baik penolong yang akan membantu kita istiqomah. Sebaik-baik yang akan membantu kita bisa istiqomah, ini adalah musahabatus sholihin, bersama orang-orang yang soleh, tidak lepas dari mereka, bersama para aktivis dakwah, bersama orang-orang yang ahlu sunnah, bersama orang-orang yang taat kepada Allah. Ini adalah khairu mu'inin, sebaik-baik penolong kita bisa istiqomah. Ini alal istiqomah. Ba'dal isti'anati billahi ta'ala. Tentunya setelah kita meminta tolong kepada Allah Rabbul Alamin, yang tadi ya kita sampaikan, doa terus, minta kepada Allah. Setelah minta kepada Allah, jangan lepas dari orang-orang orang-orang soleh. Karena ini khairu mu'inin, sebaik-baik penolong untuk bisa istiqomah. Contohnya, waqad sahulat at-ta'atu wal istiqomatu fi Ramadan. Sungguh mudah ketaatan itu, keistiqomahan itu di bulan Ramadan. Ini maksudnya ini ya. Ini tadi ya, ini yang demikian itu penolong yang sangat baik. Ini khairu mu'inin. Nah ini berarti ya, betul. Baik.
Wa qad sahulat at-ta'atu wal istiqamatu fi Ramadan. Mudah sekali melaksanakan ketaatan dan keistiqomahan di bulan Ramadan. Ba'da taufikillah ta'ala, tentunya setelah taufik oleh Allah Ta'ala, diberikan oleh Allah Ta'ala. Likasrati ta'in. Kenapa kita mudah taat? Karena banyak orang yang taat di bulan Ramadan. Kenapa kita bisa saum dengan mudah? Karena yang lain juga saum, kan begitu ya. Kenapa kita sholat tahajud atau sholat malam? Ya karena orang lain pun melaksanakan sholat malam itu, taraweh itu. Maka karena banyaknya orang-orang yang taat, kita pun akan terbawa taat, mudah melaksanakan ketaatan. Masya Allah. Wa innamal wahsyatu fi tafarrudi. Sesungguhnya hewan binatang buas itu adalah ketika dia memburu hewan yang sedang menyendiri. Jadi serigala ya, itu akan menerkam orang-orang yang sendirian, kan gitu ya. Bukan orang sendirian, hewan yang sendirian. Binatang, domba-domba gitu ya, domba-domba begitu ya. Nah ini akan dimakan ketika apa? Ketika ada seekor yang lepas dari kawanannya. Maka itulah yang akan diincar terus menerus. Begitulah setan. Itulah apa? Setan akan mengincar manusia yang menyendiri, yang tidak bersama orang-orang yang soleh itu. Wa innama ya'kulu dzibu minal ghanamil qasiyah. Sesungguhnya serigala itu akan menyantap kambing yang terpisah dari kelompoknya. Setan itu akan menangkap, menjerumuskan, membinasakan orang-orang yang apa? Sendirian. Jauh dari apa? Orang-orang yang soleh. Begitu. Malah dia dekat orang-orang yang kafir, orang-orang yang jauh. Ya. Bayangkan, misalnya ya, orang yang ahli maksiat itu serigala ya, atau serigala lah di sini ya. Ini ahli maksiat. Ini orang-orang soleh itu domba. Kalau orang sudah mendekati serigala, ya sudah akan dimakan oleh serigala itu, kan begitu. Nauzubillah min dzalik. Maka jangan jauhi orang-orang yang soleh, karena inilah penolong kita ya setelah minta kepada Allah Ta'ala ya. Ini yang keberapa? Ketiga. Nah ini bahaya bergaul dengan orang yang buruk, itu akan menyesal pada hari kiamat. Wa yauma ya'adhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu mar-rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Allah musta'an. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya. Nah, maksudnya menggigit tangannya begitu ya. Menyesali perbuatannya. Ya berkata, ya sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Nabi, bersama Rasul. Celaka aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Itu si fulan ini adalah orang yang sesat itu, orang yang jauh dari Allah itu, jauh dari ketaatan. Sehingga dia akan menyeret kepada ketidaktaatan. Dia menyeret kepada kebinasaan dan kecelakaan. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celaka saya. Seandainya dulu saya tidak bergaul dengan orang-orang ini. Seandainya dulu saya tidak bergaul dengan orang-orang itu, maka saya tidak akan celaka seperti ini. Naudzubillah. Penyesalan hari kiamat itu diawali dengan apa? Diawali dengan pergaulan yang salah, dengan pergaulan yang jauh dari kawan-kawan yang soleh ya. Dan yang kedua, bahaya teman buruk itu mempengaruhi berbuat keburukan dan meniru keburukannya. Jadi kita akan meniru atau berbuat buruk itu seperti yang diucapkan dan dikatakan atau yang diamalkan oleh orang yang berbuat buruk itu. Misalnya begini Pak ya, Afwan. Misalnya ada orang yang pemabuk, ada orang pemabuk. Apakah dia dilahirkan dari awal dia itu sebagai pemabuk? Tidak. Awalnya apa? Ya awalnya dia bergaul dengan pemabuk dulu kan begitu ya. Awalnya dia tidak pernah minum minuman keras. Tapi ketika lama-kelamaan ditawari oleh kawan-kawannya, ayo mulailah mabuklah, ayo sedikit nih. Awalnya menolak, awalnya tidak melakukan itu, saya enggak. Tapi akhirnya goyah juga kan, pasti lama-kelamaan nyobain sedikit. Akhirnya terus menerus karena sudah nyobain terus menerus, akhirnya dia jadi pemabuk. Naudzubillah min dzalik. Bahkan dia pengedar narkoba ya. Kenapa ya? Awalnya itu pergaulan. Awalnya apa? Pergaulan. Orang yang berzina ya afwan ya, ahli zina. Orang yang ahli zina tidak mungkin dia langsung ahli zina. Tidak akan mungkin. Awalnya apa ya? Bergaul dengan orang-orang seperti itu. Melihat orang lain jajan ke situ, orang lain pacaran, orang lain itu panas gitu, pengen seperti dia. Terus akhirnya apa? Akhirnya terpengaruh dia, akhirnya pacaran lah. Setelah itu akhirnya apa? Terjerumuslah ke dalam perbuatan zina. Dan bukan hanya dengan pacarnya, akhirnya dia juga jajan dengan yang lain. Naudzubillahi min
dzalik. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena sudah mendarah daging. Inilah awal mula keburukan adalah bergaul dengan orang-orang yang buruk. Ya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masalul jalisi salih wasui kahamilil misk. Permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek itu seperti penjual minyak wangi wanafakhil kir dan tukang pandai besi. Ya, fahamilul misk imma an yahziyaka wa imma an tabta'a minhu. Orang yang menjual minyak wangi itu bisa jadi dia akan memberimu minyak wanginya. Jadi kita akan diberikan minyak wangi olehnya, atau bisa jadi kita ini membeli darinya, beli. Sehingga kita punya minyak wangi itu dan bisa memakainya. Ya. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan, dan bisa jadi engkau tidak membelinya, engkau tidak diberi, tapi engkau akan mendapatkan wanginya dari aroma yang ya kenapa ya? Karena dia membawa minyak wangi terus. Akhirnya kita akan insya Allah begitu ya. Ini ketika bergaul dengan orang-orang yang baik, orang soleh, maka akan terbawa kepada kesolehan. Wa nafikhul kir, dan orang yang peniup ini, pandai besi ini ya, imma an yuhriqa siyabaka, bisa jadi itu akan membakar bajumu, wa imma an tajida rihan khabisatan, dan engkau akan atau mencium baunya yang tidak sedap, debu di mana-mana, bau besi, bau itu, bau dan sebagainya. Maka ini yang akan menjadikan kita pun akan terkena efeknya ya. Maka inilah permisalan indah sekali yang dimisalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka di sini tadi pemabuk, pezina, pengedar narkoba, pembunuh kelas kakap itu berawal dari berteman orang yang salah ya. Jadi berawal dari teman yang salah, akhirnya dia jadi ahli narkoba, dia dari pezina, dia jadi pemabuk, dia jadi pembunuh. Waliyadzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari perbuatan ini dan Allah jauhkan kita dari teman-teman yang buruk ya. Adi bin Zaid, seorang penyair Arab, dia berkata, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fakullu qarinin bil muqarin yaktadi. Tidak perlu engkau bertanya tentang siapa seseorang itu, namun tanyalah siapa temannya, karena setiap temannya. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum. Jikalau engkau berada dalam suatu kaum, maka bertemanlah dengan orang yang terbaik dari mereka. Wala tusahibil arda fatarda ma'arradi. Janganlah engkau berteman dengan orang yang rendah atau hina, niscaya engkau akan hina bersama orang yang hina itu. Masya Allah. Ini indah ya. Ya, syair dari Adi bin Zaid. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fakullu qarinin bil muqaran yaqtadi. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wala tusahibil arda fatarda ma'arradi. Ini Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita dan istiqomahkan kita berteman dengan orang-orang yang saleh. Yang ketiga, ini bertemu dengan orang yang tidak soleh itu akan meruntuhkan keyakinan yang telah dipegangnya. Runtuh keyakinan kita. Akhirnya yang tadinya taat jauh dari ketaatan. Yang tadinya dekat dengan masjid jadi jauh dengan masjid. Yang tadinya yakin dengan akhirat jadi tidak yakin. Ini gara-gara teman yang buruk. Bismillah. Alhamdulillah. Firman Allah Ta'ala. Wa qala alladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu berkata, la tasma'u li hadzal qur'ani, janganlah kalian dengar Quran ini. Wal ghaufihi la'allakum taghlibun, dan lemparkanlah ya. Maksudnya apa? Al-Quran ini jadikanlah apa? Kekacauan gitu ya. Berbeloklah begitu. Berbeloklah. Janganlah kau dengar dengan Al-Quran ini. Berpalinglah begitu. La'allakum taghlibun, agar kalian dapat mengalahkan mereka gitu. Ini orang-orang kafir berkata kepada kawan-kawannya agar bisa menjauhi Quran. Naudzubillah. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Quran. Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan ini penjelasannya ya, bahwasanya wa qala alladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu berkata la tasma'u li hadzal Quran ai a'ridu anhu bi asma'ikum, yaitu berpalinglah bi asma'ikum dengan ini pendengaran kalian, maksudnya jangan kalian mendengar Al-Quran itu begitu ya. Jadi palingkan pendengaran kalian, jauhilah dari mendengar Quran begitu. Wa iyyakum antal tafitu, hendaklah kalian itu senantiasa menoleh
Jangan fokus ke Quran, jangan fokus kepada orang-orang yang soleh itu. Au tasghaw ilaihi wa ila man ja'a bih. Maka ariduhu wal fihi ayat takallamu bil kalami alladzi la faidatan fihi. Ini sebetulnya bukan Atjar atau Tabari, ini As-Sa'di ya. Bahwasanya janganlah ayat takallamu bil kalami alladzi la faidatan fihi. Berbicaralah dengan perbicaraan, dengan perkataan yang tidak ada faidahnya. Jadi ketika Quran itu disebutkan, maka katakanlah yang lainnya, begitu. Jangan kau dengarkan, berpalinglah dari Quran, begitu. Kemudian katakan sesuatu yang tidak berfaidah. Ini pengaruhnya orang-orang kafir ya kepada yang lainnya, begitu ya. Maka di sini Ibnu Jarir juga menjelaskan bahwa tabiat orang kafir itu adalah selalu melarang, menghalangi manusia untuk mendengarkan Al-Quran ketika dibacakan ya. Dan bayangkan jika mendengar saja mereka larang, apalagi kepada bentuk pengamalan yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran ya. Ini mafhum muwafaqahnya ya. Ketika seseorang dilarang untuk mendengar Al-Quran, apalagi mengamalkannya, apalagi meyakininya. Inilah tabiat orang-orang yang durhaka kepada Allah. Dia akan selalu menghalangi ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Ini bahaya orang-orang yang jauh ya dari kesolehan. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia, lihat, dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Na'udzubillahi min dzalik ya. Yang keempat, optimalkan waktu yang Allah berikan. Nah ini. Waktul insan yakunu sababa sa'adatihi fid daraini. Bahwasanya waktu manusia itu adalah menjadi sebab kebahagiaannya di dalam dua negeri, dunia dan akhirat. Au sababa syaqawati fihima, atau sebab kebinasaan, sebab kecelakaan di dunia dan di akhirat. Famakana min waqtihi lillahi wa billahi fahu hayatu wa umuruhu. Barang siapa yang waktunya untuk Allah dan karena Allah, maka itulah kehidupannya dan umurnya yang sebenar-benarnya, begitu ya. Wa ghairu dzalika laisa mahsuban min hayatihi, dan jika seperti itu maka tidak terhitung sebuah kebaikan dari hidupnya. Jadi jikalau tidak ada waktunya itu untuk Allah, tidak ada waktunya karena Allah, maka itulah sesuatu umurnya itu tidak akan pernah terhitung sebagai kebaikan dalam kehidupannya, tidak akan pernah menjadi kebaikan dalam kehidupannya. Jikalau tidak waktunya itu karena Allah dan di atas karena Allah dan bersama Allah. Fa idza qata'a waqtahu fil ghaflati was-sahwi wal amani wal batilah. Jika seseorang menggunakan waktunya ya dalam kelalaian, wal amani, kekhilafan, serta angan-angan yang batil, yang sia-sia, wa kana khairu ma qata'ahu bihi naumu wal bitalah, dan sebaik-baik perbuatannya adalah tidur dan diam. Jadi hanya tidur, hanya diam, itu ya sebaik-baik perbuatannya. Kenapa? Karena yang lainnya adalah maksiat. Kebaikannya adalah ketika dia tidur, ketika dia diam. Ketika dia bicara, maksiat. Ketika dia berbuat, maksiat. Jadi hanya tidur dan diam ketika itu yang tidak jadi maksiat. Maka kalau sudah seperti itu, famautu hadza khairun lahu min hayatihi, maka kematian itu lebih baik baginya daripada hidupnya kalau sudah seperti itu. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kalau waktu kita dipakai untuk kemaksiatan ya jauh daripada ketaatan, hanya lalai dan lain sebagainya, maka yang demikian itu adalah kematian lebih baik daripada kehidupan. Ini kata Nabi, kata siapa? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Ya, taib. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau berkata, "Idza aradallahu bil 'abdi khairan." Jikalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, a'anahu bil waqti, maka Allah akan tolongnya dia dengan mudahnya baginya memanfaatkan waktu. Ingat ini ya, mudah baginya memanfaatkan waktu. Ini apabila apa? Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi orang itu. Akan ia tolong dalam bab waktu. Waktunya akan bermanfaat, berfaedah, menelurkan manfaat bagi dirinya dan keluarganya dan juga orang lain. Wa ja'ala waqtahu musaidan lahu, dan Allah akan jadikan waktunya itu penolong baginya. Penolong dalam ketaatan, penolong dalam kebahagiaan, penolong dalam kesuksesan dunia dan akhirat. Akan tetapi wa idza arada bihi syarran, apabila ketika itu Allah menghendaki seseorang hamba buruk ya,
keburukan bagi seorang hamba, ja'ala waktu alaihi, maka ia akan jadikan waktunya sebagai kecelakaan baginya. Wa ta'assaru alaihi waktuhu, waktunya akan terasa sulit baginya dalam melaksanakan ketaatan. Susah melaksanakan ketaatan. Maka ini tanda dia itu ditandai keburukan bagi Allah Rabbul Alamin. Na'udzubillah. Fa kullama arada ta'ahhubu lil musiri lam yusa'iduhu al-waqt. Maka setiap kali ia berusaha untuk berjalan, waktunya tidak akan bisa membantunya. Setiap kali dia berjalan, ia tidak akan dibantu oleh waktunya itu. Ya. Wal awwalu kullama hammat nafsuhu bil qu'udi aqamahul waktu wasa'adahu. Maka yang awal mula ya, yang dikehendaki kebaikan itu hamba itu adalah yang setiap kali nafsunya ingin diam dalam rangka apa? Lalai. Maka waktu akan menegakkannya dan membantunya. Jadi ketika dia diam, hatinya itu terbersit ya. Senantiasa apa? Akhirnya selalu disibukkan dengan kemanfaatan, disibukkan dengan kebaikan-kebaikan. Aqamahul waktu wasa'adahu. Waktu ini akan membangunkannya, waktu ini akan membangkitkannya, waktu ini akan menyadarkannya dan juga akan membantunya. Ya, maka sekali lagi ini hargai waktu dan manfaatkanlah waktu ya, masa muda kita sebelum kita meninggal ya. Saya Masya Allah usia sudah ini kadang berpikir ya Allah berapa lama lagi saya hidup di alam dunia begitu. Allahu Akbar. Ketika iseng gitu ya melihat bagaimana teman-teman yang dulu ternyata ada satu dua sudah tidak ada. Allahu Akbar. Kapan saya bagian untuk meninggalkan alam dunia ini? Maka ya khafil yang semoga Allah muliakan, sebelum kita meninggalkan alam dunia ini, maka kita berjuang mudah-mudahan bisa meninggalkan sesuatu bagi orang yang tercinta, kepada orang-orang yang kita cintai ya, keluarga kita, kemudian sekeliling kita, mudah-mudahan akan ada manfaatnya dari kehadiran kita di alam dunia yang sementara ini ya. Masya Allah. Inilah manfaatkan waktu ya. Maka fasta'in billahi ta'ala fi hibdil waqti wastismarihi. Mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala untuk menjaga waktu dan menggunakannya. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakkallah kalian engkau kepada Allah. Wa aksiri minad du'a, perbanyak doa. Wa tadarru ilaihi, dan juga merendahkan diri kepadanya. Fal umuru kulluha biyadillahi ta'ala, maka segala perkara itu ada di tangan Allah Ta'ala. La mani'a lima a'ta, tidak ada yang sanggup menahannya jikalau Allah sudah berikan kepadanya. Wala mu'tiya lima mana'a, dan tidak ada yang bisa memberikan sesuatu pun jikalau Allah sudah menahan darinya. Nah, inilah kafilah yang semoga Allah muliakan. Ingat ya, minta tolong kepada Allah agar kita bisa menjaga waktu kita ya. Kafilah ala Imam Hasan Al-Basri, beliau berkata, ya bena Adam, wahai anak Adam, innama anta ayyamun, sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka, maka setiap hari berlalu berarti telah berlalulah sebagian dari dirimu. Masya Allah. Ya kafilah yang semoga Allah muliakan. Maka waktu yang harus kita optimalkan, jangan sampai kita lalaikan, karena kalau sudah melalaikan waktu maka ujung-ujungnya kita akan binasa ya. Nah, banyak perkara-perkara ya, cerita-cerita bagaimana para ulama dalam memanfaatkan waktu begitu dahsyatnya. Ini pernah dulu saya sampaikan di kajian-kajian yang terdahulu ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu. Kalau orang sudah bisa memanfaatkan waktu, ketika dia banyak bicara, gundah gulana, aduh saya belum melakukan ini, aduh saya belum ini, aduh saya belum itu, aduh Masya Allah, saya belum baca ini, saya belum mendengar ini, saya belum melaksanakan ini. Inilah orang yang dijaga waktunya oleh Allah Rabbul Alamin, dan Allah kehendaki dia menjadi orang yang baik ya. Salah satunya dia bisa menjaga waktu ya. Maka ya khafillah, pandemi adalah jalan untuk meraih pahala, bukan justru menambah dosa dan lemah iman ya. Ketika sekarang ada pandemi ya, ini adalah senantiasa justru kita akan mendapat pahala. Apa itu? Ya salah satunya kita banyak berkarya ya, banyak menulis, banyak mendengar, banyak berbicara dalam hal-hal yang positif ya. Mudah-mudahan kalaupun kita tidak bisa seperti itu, banyak membaca atau banyak kajian. Nah sekarang online di mana-mana, Masya Allah. Maka inilah jadi jalan kebaikan. Waktunya tidak akan sia-sia bagi dirinya. Kenapa ya? Karena bermanfaat ya. Bukan justru menambah dosa ya. Ketika pandemi itu sendirian justru nontonnya yang nggak jelas. Justru baca-baca yang nggak jelas. Justru sesuatu yang akhirnya melemahkan imannya. Ini jangan seperti ini ya. Jadi sekali lagi, pandemi ini bukan alasan. Aduh, saya terlemah. Kenapa ya? Karena tidak ada kajian sekarang mah. Bukan begitu. Justru kita harus semangat. Justru sekarang
dengan adanya pandemi itu banyak kajian walaupun tadi online. Maka kalau sungguh-sungguh walaupun online, insya Allah akan ada bekasnya, akan ada pengaruhnya bagi kita, insya Allah ya. Rabbul Khafilah yang semoga Allah muliakan. Yang keenam terakhir, menambah ketaatan terus menerus hingga menemui ajal. Nah inilah istiqomah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah engkau sampai datang kematian kepadamu. Hakada yajibu an yakunal abdu mustamirun ala ta'atillah. Begitulah seorang hamba, dia harus terus menerus dalam rangka taat kepada Allah Rabbul Alamin. Sabitun ala syar'ihi, istiqomah teguh dalam melaksanakan syariatnya. Mustaqimun ala dinihi, istiqomah di atas agamanya. La yarugu rawghanat sa'alub, dia tidak mencela seperti bunglon. Ya'budullah fi syahri duna syahrin, beribadah beribadah kepada Allah di satu bulan tapi bermaksiat di bulan yang lain. Au fi makanin duna akhar, atau ketika dia beribadah di satu tempat tapi di tempat lain dia tidak beribadah, akhirnya menjauhi kepada Allah. Di sini dengan teman ini dia ibadah, dengan teman lain justru dia maksiat. Nauzubillah. Au ma'aqaumin duna akharin. Demikian pula dengan satu kaum dia taat, tapi dengan kaum yang lain, dengan teman yang lain jadi bermaksiat. Nah, ini mencela-mencela seperti apa? Bunglon. La wa alfala. Tidak 1000 kali tidak. Bal ya'lamu anna rabba Ramadan huwa rabbu baqiyati syuhuri wal ayyam. Ini dinisbahkan dengan bulan Ramadan ya. Akan tetapi dia mengetahui bahwasanya Robnya Ramadan, Tuhannya Ramadan adalah juga Rob setiap bulan. Wa annahu rabbul azminati wal amakini kulliha, dan juga dia adalah pemilik seluruh waktu, seluruh zaman dan seluruh tempat. Jadi di mana waktunya, sekapanpun waktunya dia akan taat kepada Allah. Siapapun dimanapun tempatnya dia akan taat kepada Allah. Inilah orang yang istiqomah. Fayastaqimu ala syar'illah, maka ia istiqomah di atas syariat Allah. Hatta yalqa rabbahu wa huwa anhu radin, dan dia senantiasa nanti ketika bertemu dengan Rabb-nya dia ada di dalam keridhoannya. Qala ta'ala, maka Allah berfirman, fastaqim kama umirta, istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan, wa man taba ma'aka, dan bersama orang-orang yang tabat bersamamu. Wa qala fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu, istiqomahlah engkau kepadanya dan meminta ampunlah. Maqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, qul amantu billah summa istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Ya, Masya Allah. Ikhafillah yang semoga Allah muliakan. Demikian yang mungkin bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita keistiqomahan, kekuatan, dan kekokohan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan mudah-mudahan Allah kelompokkan kita menjadi orang-orang yang khusus. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang berdakwah menuju jalan Allah. Mengajak manusia untuk taat. Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, mengajak manusia untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah catat kita sebagai orang yang mati dalam keadaan istiqomah dalam ketakwaan dan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian ya kafilah yang semoga Allah muliakan. Demikian mungkinnya yang bisa disampaikan. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah agar apa yang kita laksanakan senantiasa Allah ridhoi dan senantiasa Allah berikan pahala atas apa yang telah kita upayakan tersebut ya. Juga mudah-mudahan kita berdoa terus kepada Allah agar apa yang kita upayakan berupa taat itu Allah berikan keistiqomahan sampai ajal menjemput ya, dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah jaga kita, Allah lindungi kita, dan Allah kelompokkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mencintainya, mentaatinya, takut kepadanya, dan Allah golongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan ya. Baik. Yang semoga Allah muliakan. Demi Allah mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Benarnya dari Allah, salahnya dari saya dan dari syaitan semoga Allah ampuni. Sekali lagi mudah-mudahan Allah pahamkan kita dalam ilmu ini dan Allah jadikan kita, mudahkan kita untuk beramal tentang apa yang telah kita pelajari ini ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.